Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan Epistil Minggu tanggal 17 November 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan tanduk kekuatanku. Ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemohkan musuh. Sebab aku bersukacita karena pertolongan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan puji. Usur pada pahlawan telah patah. Tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diangkatnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Tema khotbah kita, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Nats khotbah kita yang telah kita baca pada saat ini merupakan puji-pujian dari Hana kepada Tuhan. Ini terjadi karena di dalam kehidupannya bahwa Hana mengalami pergumulan yang berat di dalam hidupnya. Hana adalah istri dari Elkana, dan Elkana mempunyai 2 istri, satu Penina dan satu Elkana. Penina memiliki anak dari Elkana, tetapi Hana tidak. Maka dengan itu Penina sering mengejek Hana dalam kehidupannya. Sehingga hal itu membuat Hana menderita. Bukan hanya dari Penina tetapi dari sekitarnya. Saudara-saudara, ini menjadi satu pergumulan berat bagi Hana dalam hidup. Sehingga dia sering mengalami hal yang membuat dia menderita. Dia menangis dan dia mengadu kepada Allah. Dia terus berdoa kepada Allah atas segala masalah yang dihadapi, pergumulan yang dihadapi dalam setiap kehidupan. Dia memohon pertolongan Allah, dia menangis, minta dan memohon kasih anugerah Tuhan di dalam hidup. Dia sungguh yakin dan percaya kepada Tuhan. Dia sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan suatu saat pasti akan mendengarkan doanya, pasti akan mengabulkan doa-doanya dalam setiap kehidupannya. Sehingga dia selalu mengadu kepada Allah dalam setiap pergumulan yang dihadapi, terutama yang datangnya dari Penina. Bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, pengalaman yang dialami oleh Hana dalam firman ini merupakan satu ikrar keyakinan iman. Seorang perempuan ketika menghadapi pergumulan di tengah-tengah keluarga,
pergumulan yang dihadapinya sangat membuatnya menderita. Dia butuh waktu yang lama sabar untuk menantikan pertolongan daripada Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu dia berdoa, dia mengadu, dia berseru kepada Tuhan. Maka apa yang disampaikan oleh Hana dalam firman ini adalah bentuk dari sukacita yang sangat luar biasa ketika Tuhan telah menjawab apa yang menjadi pergumulan. Dia terus bergumul bersama Tuhan. Tapi Tuhan menjawabnya di waktu yang Tuhan tentukan. Saudara-saudara, di akhirnya bahwa Anda memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Samuel artinya diterima dari Allah. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, ini adalah merupakan satu hal rahasia Allah bagi kehidupan anak. Bahwa rencana Allah jauh dan tidak sama dengan rencana-rencana manusia. Mari kita lihat ayat pertama dan ayat yang kedua, bahwa Hana bersuka cita atas kasih Tuhan dalam hidup. Kita melihat puji-pujian Hana, dia tunjukkan dan dia nampakkan, dia beritakan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia katakan, hatiku bersuka cita karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan berkuasa sehingga Tuhan layak dipuji. Hana memuji-muji Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti bagi kehidupan manusia. Kasih setia Tuhan memberi kekuatan kepada Hana untuk menghadapi setiap pergumulan yang dia hadapi. Hana menghadapinya dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan berkuasa dan mampu mengubah keadaan dari duka cita, dari pergumulan yang berat menjadi sukacita. Lalu dia mengatakan bahwa Tuhan itu kudus. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Kau. Saudara-saudara, di sini sungguh jelas bahwa Allah mengubah kehidupan Hana yang hina menjadi orang yang terhormat. Dari duka menjadi sukacita yang sangat luar biasa bagi Hana. Ayat 3 sampai ayat 5 bahwa Hana tetap mengandalkan Tuhan dalam menghadapi orang-orang yang sombong. Saudara-saudara, di dalam ayat 3 dikatakan, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulut, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Di sini kita melihat bagaimana Hana mengatakan bahwa janganlah selalu berkata sombong. Apa yang kita perbuat akan kita bertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatan kita di hadapan Allah. Apa yang terjadi bagi penina? Penina adalah orang yang sombong. Dia selalu mengejek, dia selalu menghina kepada Hana. Dia selalu memperingatkan Hana tentang persoalan-persoalan yang dia hadapi. Tetapi Hana menyadari bahwa Tuhan Maha Tahu, bahwa Tuhan mampu membuat manusia supaya lebih baik bagi orang yang percaya kepada. Saudara-saudara, di sini kita melihat apa yang dijelaskan oleh Hana menggambarkan bahwa banyak manusia termasuk penina mengejek dan selalu menghina dan membuat orang lain karena apa yang dia miliki, dia menghina orang lain dengan apa yang dia miliki. Saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan kita bahwa hidup ini akan selalu berputar. Seperti roda dia akan selalu berputar. Terkadang di atas dan terkadang di bawah.
Tetapi yang penting kita lakukan adalah apapun yang kita peroleh pada saat ini, bagaimanapun pencapaian kita, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh menyombongkan apa yang ada pada kita pada saat ini. Sekalipun misalnya bahwa kita sudah sampai kepada puncak kekayaan, kehormatan, dan kita sudah memperoleh keturunan dan banyak hal yang kita peroleh, segala sesuatunya sudah ada dalam diri kita, kita tidak boleh menyombongkan. Kita tidak boleh juga apa yang kita miliki kita buat untuk menindas orang lain. Kekuatan yang kita miliki, kekayaan yang kita punya, kita tidak boleh pakai untuk menindas. Tidak boleh membuat orang lain semakin menjadi lemah. Saudara-saudara, firman ini mengingatkan kita supaya kita tidak pernah menjadi sombong dengan pencapaian-pencapaian yang kita miliki. Bahkan dikatakan Tuhan mematikan dan menghidupkan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan yang mandu melahirkan anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi lain. Saudara-saudara, ini mau mengingatkan kita bahwa hidup kita ini tidak selalu aman. Hidup kita itu tidak selalu di atas, tetapi terkadang hidup kita akan di bawah. Terkadang hidup kita di atas, maka ketika kita dalam keadaan apapun, kita tidak boleh sombong, tidak boleh menyombongkan diri. Tetapi kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Jangan kita menghina orang lain karena apa yang kita peroleh. Jangan kita menganggap remeh dan rendah orang lain. Tapi kita harus menghormati orang lain. Lalu yang ketiga, ayat 6 sampai ayat 10, bahwa Tuhan berkuasa dalam kehidupan manusia. Disampaikan oleh Hana bahwa Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan yang membuat miskin dan membuat kaya. Ia yang merendahkan dan ia juga yang meninggikan. Ia menegakkan yang hina dari dalam debu. Saudara-saudara, dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita harus menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita ciptaan Tuhan, bahwa yang berkuasa atas hidup kita adalah Tuhan. Tuhan berkuasa atas segala ciptaannya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita harus selalu menyerahkan hidup kita kepada kuasa Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang memberikan kekayaan, dan Tuhan juga berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita dapat melihat untuk di dalam setiap kehidupan kita dalam menghadapi setiap pergumulan seperti yang dihadapi oleh Hana. Ketika ada perempuan yang mandul tidak dapat melahirkan, dia percaya dan berpengharapan kepada Tuhan dalam hidupnya, dalam menghadapi setiap pergumulan yang dihadapi, baik dari penina dan dari sekitarnya, bahwa Hana mengalami pergumulan yang sama. Tetapi satu hal yang dia tunjukkan dalam hidupnya, bahwa dia tidak fokus kepada pergumulan itu, tetapi dia fokus kepada imannya kepada Tuhan. Karena dia sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu mengubah keadaan. Tuhan adalah tempat pengaduannya. Dalam situasi yang berat, dalam pergumulan yang berat, bahwa Tuhan adalah menjadi tempat yang paling aman dan tempat pengaduan bagi. Tuhan adalah tempatnya untuk bergantung. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa-doa. Lalu yang perlu kita ingat yang kedua, bahwa hidup kita ini tidak selalu begini. Hidup kita ini seperti apa yang pencapaian kita sekarang, tidak harus selalu seperti itu. Tetapi hidup ini terkadang kita susah, terkadang senang, terkadang menangis, terkadang bahagia. Bahkan bisa juga terkadang kita adalah memiliki kecukupan, tetapi terkadang juga bahwa kita adalah akan mengalami kemiskinan. Oleh karena itu bahwa kita harus mengingat firman Tuhan, bahwa orang yang meninggikan dirinya dia akan direndahkan, tetapi barang siapa yang merendahkan dirinya dia akan ditinggikan.
Saudara-saudara, orang yang kaya bisa menjadi miskin. Orang yang terhormat bisa menjadi hina. Dan sebaliknya juga, orang yang miskin bisa menjadi kaya. Orang yang hina bisa menjadi terhormat. Tetapi kebenaran Allah harus terjadi dalam setiap kehidupan. Oleh karena itu tidak ada yang bisa kita sombongkan. Jangan kita sombongkan. Kita di dunia ini hanya mati. Kita di dunia ini semuanya adalah hanya titipan Allah, bukan menjadi milik kita sampai mati. Setelah kita mati semuanya akan tinggal. Itu akan menjadi milik orang lain. Saudara-saudara, dan yang ketiga, mari kita hidup di dalam iman yang tetap bergantung kepada Tuhan, yang tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bertahan sampai akhir dalam pergumulan-pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan ketika kita mengalami pergumulan supaya kita memperoleh keselamatan. Tetapi andalkanlah Tuhan dalam setiap kehidupanmu sehingga kita akan memperoleh keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Pergumulan apapun yang kita hadapi, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Apapun pencapaian yang kita miliki pada saat ini, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah oleh kuasa-Mu kami dapat melakukan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.